Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hardianti. Saya akan memaparkan materi pasar modal dari mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Manajemen investasi menurut Husnan adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Menurut Usman, umumnya surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal nama obligasi, dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Lebih jauh dapat juga didefinisikan bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan dari perusahaan. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek atau dan perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para investor selain berbagai investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli tanah, asuransi, emas, dan sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung antara investor atau pihak yang memiliki dana dengan perusahaan atau pihak yang memerlukan dana jangka panjang, ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial atau commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti hutang, warrant, dan right issue. Pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Namun, perkembangannya mengalami pasang surut akibat berbagai faktor, mulai dari Perang Dunia I dan II hingga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, pihak Kementerian Republik Indonesia melakukan pembentukan ulang pasar modal Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1952. Dalam dua dasawarsa selanjutnya, perkembangan pasar modal Indonesia mengalami stagnasi sehubungan dengan dihentikannya kegiatan pasar modal sepanjang dekade 1960-an hingga akhir pertengahan 1970-an. Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia dengan ditandai go publiknya PT Semen Cibinong. Namun, dunia pasar modal Indonesia baru benar-benar mengalami perkembangan pada sekitar akhir dekade 1980-an, yang antara lain ditandai dengan pendirian PT Bursa Efek Surabaya atau BES pada tahun 1989 dan swastanisasi PT Bursa Efek Jakarta atau BEI pada tahun 1992. Penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal juga semakin mengukuhkan peran BEI dan BES sebagai bagian dari Self-Regulatory Organization atau SRO pasar modal Indonesia. Sejak itu, BEI tumbuh pesat berkat sejumlah pencapaian di bidang teknologi perdagangan, antara lain dengan komputerisasi perdagangan melalui sistem Jakarta Automated Trading System atau JATS di tahun 1995, perdagangan tanpa warkat di tahun 2000, dan remote trading system pada tahun 2002. Sementara itu, BES mengembangkan pasar obligasi dan derivatif. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Pada bulan Desember tahun 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I. Pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Indonesia dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.
Lalu pada awal tahun 1939, karena isu politik Perang Dunia Kedua, Bursa Efek di Semarang dan di Surabaya ditutup. Pada tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Lalu tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif. Pada tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek vakum. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BI dijalankan di bawah BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Lalu pada tahun 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 atau disebut juga dengan Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investasi asing menanamkan modal di Indonesia. Lalu pada tahun 1988 sampai 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pihak BI terbuka untuk asing, aktivitas bursa terlihat meningkat. Lalu pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE. Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Lalu pada bulan Desember 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 atau Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Lalu pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya atau BES mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Lalu pada tanggal 13 Juli 1992, swastanisasi BI, BAPEPAM merubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BI. Tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di BI dilakukan dengan sistem komputer atau komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Lalu pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. Lalu pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Lalu tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Lalu pada tahun 2002, BI mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Lalu tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2009, peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia yang disebut JATS Next G. Efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas suatu pasar modal. Semakin tinggi derajat efisiensinya, maka kualitas pasar modal tersebut akan semakin baik. Pada dasarnya, terdapat dua jenis efisiensi pasar modal, yakni efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Pasar modal semakin efisien internal apabila biaya transaksi dalam perdagangan saham semakin rendah. Jadi, efisiensi ini dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan suatu saham. Sementara itu, derajat efisiensi eksternal akan ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga saham di pasar modal terhadap informasi baru. Dengan kata lain, apabila harga saham di pasar modal mencerminkan semua informasi yang ada dan yang berhubungan dengan saham tersebut, maka pasar modal akan memiliki efisiensi eksternal yang semakin tinggi. Dari pengertian efisiensi eksternal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis efisiensi ini akan dikaitkan dengan informasi. Artinya efisiensi pasar modal akan diukur secara informasional. Hal yang sama juga diungkapkan Suad Husnan melalui pernyataan bahwa pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan dengan cepat. Menurut Haugen,
menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk efisiensi pasar modal. Tiap-tiap bentuk tersebut berhubungan dengan sekelompok informasi yang semakin luas jika dibandingkan dengan tingkat sebelumnya. Ketiga bentuk itu adalah efisiensi lemah, efisiensi setengah kuat, dan efisiensi kuat. 1. Efisiensi bentuk lemah atau weak form efisiency menunjukkan bahwa harga merefleksikan semua informasi yang terangkum dalam catatan harga masa lalu. Dalam keadaan ini, investor tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari keadaan normal secara konsisten dengan menggunakan informasi harga di waktu lalu. Dengan kata lain, informasi ini tidak relevan untuk memperoleh tingkat hasil yang berlebih. Lalu yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat atau semi-strong form efficiency adalah keadaan yang tidak hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi juga informasi yang dipublikasikan. Akibatnya, dalam keadaan ini, investor tidak dapat memperoleh keuntungan di atas normal secara konsisten dengan memanfaatkan informasi pabrik. Lalu yang ketiga, efisiensi bentuk kuat atau strong form efficiency dicapai jika harga tidak hanya mencerminkan informasi harga di waktu lalu dan informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang dapat diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian serta informasi-informasi lain yang tidak atau belum dipublikasikan. Dalam keadaan semacam ini, harga sekuritas akan semakin sangat wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik mengenai harga saham secara konsisten. Lalu instrumen pasar modal itu salah satunya ada saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah dividen atau bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham. Lalu capital gain atau keuntungan diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Dan manfaat non-finansial, yaitu mempunyai hak asuh dalam aktivitas perusahaan. Saham yang diterbitkan emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa, common stock, dan saham istimewa, preferred stock. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak ini meliputi hak atas menerima dividen, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Lalu yang kedua itu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Surat berharga lainnya selain dari dua jenis efek yang telah diuraikan di atas yang sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang, seperti warrant, option, dan right issue. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya warrant tersebut. Opsional adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga, tetapi bukan emiten, untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau call option dan menjual saham atau put option pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Right issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atau pemegang saham biasa untuk membeli tambahan saham pada penerbit saham baru. Instrumen pasar modal di Indonesia itu ada satu, saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Nilai saham itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama nilai nominal atau nilai yang tercantum dalam sertifikat saham. Yang kedua itu nilai dasar atau harga perdana saat saham tersebut diterbitkan. Lalu yang ketiga itu nilai pasar atau harga suatu saham pada pasar. Lalu jenis saham itu ada beberapa. Yang pertama itu berdasarkan atas cara peralihan. Terbagi atas saham atas unjuk atau saham yang tidak ditulis nama pemiliknya dan saham atas nama, yaitu saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya. Berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham terdiri atas satu itu saham biasa atau common stock dibedakan menjadi 6. Satu blue chip stock, 2 income stock, 3 growth stock, 4 clinical stock, 5 defensive stock, 6 speculative stock.
Lalu yang kedua itu saham preference. Preference stock adalah sekuritas yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham. Saham preference dibedakan menjadi tiga, yaitu satu cumulative preference stock, yang kedua non cumulative preference stock, yang ketiga itu participation preference stock. Lalu yang kedua itu obligasi dan obligasi konversi. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan. Sedangkan obligasi konversi adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu sesuai perjanjian. Lalu yang ketiga itu produk derivatif. Derivatif terdiri dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lainnya yang disebut underlying. Beberapa macam instrumen derivatif di Indonesia yaitu satu, bukti right atau right issue yaitu HMETD pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Lalu yang kedua itu warrant, yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dan perusahaan tersebut pada harga tertentu dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Lalu yang ketiga, kontrak berjangka indeks saham atau KBIS, yaitu perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Objek yang dipertukarkan disebut underlying asset. Lalu yang keempat itu reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi pada pasar uang atau pasar modal. Jenis pasar modal. Pasar modal itu dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana merupakan penerbitan saham pertama emitan kepada emitan selama periode yang ditentukan oleh emitan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam waktu minimal 6 hari kerja, harga saham di pasar utama ditentukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan pabrik berdasarkan analisis fundamental perusahaan tersebut. Pasar perdana penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emitan kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit atau user. Sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, harga saham di pasar perdana dijamin ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Harga saham pasar perdana itu tetap. Pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang. Tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan. Lalu yang kedua itu pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Manfaat pasar sekunder bagi perusahaan sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian. Pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. Terdapat dua tempat terjadinya pasar sekunder, yaitu bursa reguler dan bursa paralel. Bursa reguler itu bursa efek resmi seperti bursa efek Indonesia, sedangkan bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE. Diawasi dan dibina oleh Bapak Pepam dan sekarang diawasi oleh dan dibina oleh OJK. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar di antara kantor para broker dan dealer. Bentuk pasar lainnya adalah pasar keempat, spot market, yaitu bentuk perdagangan efek antar pemodal dan pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasa dilakukan dalam bentuk besar atau block sum. Entitas yang terlibat atau pelaku pasar modal yaitu satu, emiten. Emiten adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat atau ke publik.
Dalam mengeluarkan emisi, emiten memiliki tujuan berbeda-beda dan biasanya hal ini dinyatakan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS antara lain. 1. Perluasan usaha. Modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Lalu yang kedua itu memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Lalu yang ketiga itu mengadakan pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Lalu yang kedua itu investor. Investor itu atau pemilik dana atau pemodal adalah badan atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go public. Pemodal perorangan adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal atau investasi. Sedangkan pemodal badan atau lembaga adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan lain-lain. Segala keuntungan dan risiko atas efek yang dibeli atas nama lembaga merupakan hak dan beban lembaga tersebut. Dalam suatu perusahaan yang go public, investor pertama adalah pemegang saham pendiri, lalu sedangkan pemegang saham yang kedua adalah pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal. Tujuan utama para investor dalam pasar modal yaitu 1. Mendapatkan dividen. Dapat mencapai optimasi di mana penerbit membayar dividen sebagai bunga. Lalu yang kedua itu pemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar perusahaan menguasai perusahaan. Lalu yang ketiga itu perdagangan. Saham akan terus dijual saat harga sedang tinggi. Harapannya saham justru bisa menambah keuntungan dari jual beli sahamnya. Lalu yang ketiga itu lembaga penunjang. Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Lembaga penunjang tersebut yaitu penjamin emisi, underwriter, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan perdagangan efek, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, dan biro administrasi efek. Penjamin emisi yaitu berfungsi sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Jaminan yang dikeluarkan oleh penjamin emisi mengandung resiko jika efek yang dijual tidak laku dan sebaiknya akan memperoleh imbalan jika laku. Besaran imbalan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya karena terdapat resiko yang mungkin diderita penjamin emisi. Maka biasanya penjamin emisi tidak mutlak menjamin penjualan efek secara keseluruhan. Ada 4 macam bentuk penjamin efek, yaitu full firm commitment, best effort commitment, standby commitment, dan all or non commitment. Lalu yang kedua itu penanggung, lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investasi sebelum menanamkan dananya. Lalu wali amanat. Wali amanat ini hanya diperlukan jika perusahaan menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Lembaga ini akan bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam penerbitan obligasi adalah investor, sehingga wali amanat memiliki kepentingan investor. Tugas wali amanat dalam penerbitan obligasi yaitu 1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Lalu yang kedua, menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Yang keempat, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten dan jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten. Lalu yang kelima itu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi. Yang keenam itu sebagai agen utama pembayaran. Lalu yang keempat itu perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek yaitu pihak yang melakukan jual beli efek yang listing di bursa efek dalam memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan kepada investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Badan atau perorangan yang dapat menjadi perantara perdagangan efek. Badan yang dimaksud adalah LKBB Bank. LKBB Bank atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus bergerak di bidang perantara perdagangan efek. Lalu pedagang efek atau dealer itu pedagang efek melakukan perdagangan efek di lantai bursa. Berbeda dengan broker, perdagangan efek dapat membeli efek atas namanya sendiri. Selain itu juga bisa memberi informasi kepada kliennya tentang kondisi pasar modal. Walaupun pedagang efek ini juga dapat memperjualbelikan efek selain memberi informasi kepada klien, dalam praktiknya ia harus mengutamakan pesanan kliennya dan aktivitas perdagangan efek tersebut. Pedagang efek dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan atau kerugian jika harga efek yang ia jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga efek tersebut pada saat ia beli, maka pedagang efek akan memperoleh keuntungan. Dan apabila harga efek yang ia jual lebih rendah dibanding dengan harga efek pada saat ia beli, maka pedagang efek menderita kerugian modal.
Lalu perusahaan surat berharga bergerak di bidang perdagangan efek-efek yang tercatat di bursa efek. Perusahaan surat berharga ini didukung oleh tenaga profesional dalam mekanisasi perdagangan efek, seperti underwriter, broker, fund management. Jadi perbedaannya dengan pedagang efek adalah bahwa pedagang efek mempunyai aktivitas jual beli efek dan memberi informasi dan konsultasi kepada klien saja, sedangkan perusahaan surat berharga tidak hanya itu, tetapi juga menyediakan jasa profesional yang lain seperti underwriter, fund management. Lalu perusahaan pengelola dana mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Terdiri dari 2 unit sebagai pengelola dana dan penyimpanan dana. Lalu kantor administrasi efek, kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya, membantu emiten dalam rangka emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor, membantu menyusun daftar pemegang saham, koresponden, emiten kepada para pemegang saham, membuat laporan-laporan yang diperlukan. Alasan, proses, dan konsekuensi go public. Alasan go public itu satu, memperoleh dana murah dan basis pemodal yang sangat luas untuk keperluan penambahan modal. Lalu yang kedua, memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan. Lalu yang ketiga, mengangkat image pandangan masyarakat terhadap perusahaan sehingga menjadi incaran para profesional sebagai tempat bekerja. Lalu yang keempat, pemegang saham individu cenderung menjadi konsumen yang setia kepada produk perusahaan. Lalu yang kelima itu menikmati secara cuma-cuma promosi melalui media massa, terutama perusahaan yang blue chips. Proses go public itu ada satu, tahap persiapan, kedua itu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yang ketiga itu tahap penawaran saham, yang keempat itu tahap pencatatan di bursa efek. Lalu konsekuensi go public itu ada satu, keharusan untuk keterbukaan. Yang kedua itu keharusan untuk mengikuti peraturan pasar modal berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Lalu yang ketiga itu gaya manajemen yang berubah dari informal ke formal. Lalu yang keempat itu kewajiban membayar dividen. Lalu yang kelima itu berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Lembaga dan struktur pasar modal Indonesia itu ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal Indonesia, yaitu satu, otoritas jasa keuangan yang menggantikan fungsi badan pengawas pasar modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Lalu yang kedua itu bursa efek. Saat ini ada dua, bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Namun, sejak akhir 2007, bursa efek Surabaya melebur ke bursa efek Jakarta sehingga menjadi bursa efek Indonesia. Lalu yang ketiga itu perusahaan efek, yang keempat itu lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Lalu yang kelima itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Pasar uang itu suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar untuk sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Ciri-ciri pasar uang itu satu, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Lalu yang kedua itu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Lalu yang ketiga itu tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Lalu pelaku pasar uang itu yaitu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Perbedaannya dengan pasar modal itu secara general atau umum, perbedaan pasar uang dan pasar modal terletak dalam jangka waktu atau jatuh tempo produknya. Pasar uang dikenal sebagai pasar yang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek atau jatuh tempo kurang atau sama dengan 1 tahun, sedangkan pasar modal kebalikannya, yakni mempunyai jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Perbedaan lain dijabarkan sebagai berikut. Satu, ditinjau dari produk instrumen yang dihasilkan dari kedua pasar tersebut berbeda produk utama pasar uang, yakni surat promes, surat perbendaharaan negara, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, surat wesel yang diaskap oleh bank, sertifikat deposito, sertifikat yang dikeluarkan oleh bank sentral, SBPU, dan commercial paper. Sedangkan pasar modal bersifat jangka panjang dengan produk obligasi dan obligasi konvertibel, saham, reksadana, dan instrumen derivatif, right, warrant, option, dan future. Lalu ditinjau dari tingkat return dan resikonya. Pasar uang tingkat resikonya rendah dengan tingkat return yang rendah, sedangkan pasar modal tingkat resikonya tinggi dengan tingkat return yang tinggi pula. Lalu yang ketiga
ketiga itu ditinjau dari hasilnya, pasar uang berupa bunga, sedangkan pasar modal berupa dividen dan capital gain. Lalu yang keempat itu ditinjau dari otoritasnya, maka otoritas tertinggi pasar uang ialah Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan pasar modal adalah Kementerian Keuangan melalui badan yang berwenang, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, pasar modal memiliki pasar sekunder, sedangkan pasar uang tidak selalu ada. Lalu yang kelima itu ditinjau dari peranannya, pasar uang sebagai peranti operasi pasar terbuka, sedangkan pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi investor. Perbedaan lainnya terletak pada fungsinya, di mana pasar uang melakukan kegiatan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan sehingga terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana. Surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar uang terdiri dari surat berharga jangka panjang, menengah, dan pendek, namun transaksi yang dilakukan tetap jangka waktu pendek. Lalu fungsi pasar modal itu sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlihat langsung dalam kepemilikan aktivitas real. Sekian pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.